kita sedang mempersiapkan. Ya, kita sedang melihat bagaimana kita bisa memenuhi apa yang di-require, apa yang dibutuhkan oleh MSCI. Sehingga tadi kita tidak harapkan bahwa investor-investor kita yang ada sekarang panik. Kita akan berkomitmen terbaik untuk bisa memenuhi transparansi, karena ini juga bukan hanya baik buat MSCI, tetapi baik juga buat pasar modal Indonesia. Jadi kita bicara ini adalah transparansi data yang baik juga buat industri pasar modal kita. Jadi kita bicara bukan karena ini permintaan MSCI kita akan penuhi, tidak, tapi kami melihat ini ada positif side. Yang kedua adalah dari mulai Februari sampai dengan Mei tidak ada pergerakan, artinya jumlah emiten kita akan tetap. Market share kita yang saat ini 1,5% di MSCI akan stay di 1,5%. Itu adalah bagaimana kami membaca ya pengumuman MSCI. Jadi ada dua sisi. Tetapi memang PR kita, challenge kita adalah di bulan Juni apabila bahwa keterbukaan atau transparansi data yang dibutuhkan MSCI itu tidak sesuai dengan keinginan yang kita sampaikan di website. Jadi diskusi itu kita terus lakukan, kita masih artinya tidak berhenti minggu lalu. Terus kami lakukan sehingga apa yang mungkin menjadi requirement dari metodologi MSCI ya, insya Allah bisa dipenuhi dengan data yang ada di KSEI. Karena ini kan yang dia konsentrasikan adalah data yang bukan adanya di bursa, tapi data yang adanya di KSEI. Dan itu yang sedang kita kerjakan bersama antara bursa, KSEI dan OJK. Itu ya Pak. Ya. Bahwa kami tentu disupport oleh OJK dan eksternal lainnya berkomitmen ya, meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Jadi kami akan melakukan segala effort untuk meyakinkan transparansi dan reliabilitas informasi itu ada di publik. Mungkin itu Pak Iman. Yuk. Jangan sampai dia salah kaprah mengambil data KSEI yang tercampur antara di bawah dan di atas. Dan kita juga waktu saya diskusi dengan mereka, saya pribadi dan berangkat dengan Pak Evan, dengan Pak JK, berdiskusi langsung, mereka merasa mereka kesulitan karena datanya scatter. Jadi datanya itu tidak di satu tempat. Ada di KSEI, ada di bursa, ada di informasi emiten. Jadi bukan berarti kita tidak mau. Yang kita minta adalah kita minta equal. Tetapi kalau metodologi mereka kita bisa bantu, kenapa enggak? Jadi poinnya bukan kita nggak mengikuti mereka, tetapi memang kita membantu mereka. Sehingga mereka merasa bahwa SRO dan OJK memang support dan memudahkan mereka mencari kan mereka tidak, jangan sampai mereka melakukan sesuatu ini hanya langsung karena datanya ke saya, langsung dihajar datanya ke saya. Nah, kita membantu mereka dengan persiapan data ini, bukan berarti data ini bukan data baru. Kan itu kan maksud aslinya kan memang mulai baru 2 bulan lalu. Dan itu kita diskusi bukan baru kemarin. Saya bilang, kita sudah diskusi dari tahun lalu. Jadi ketika mereka announce itu, kita sudah diskusi. Makanya saya bilang tadi jawab, yang kita lakukan, yang kita bisa jawab. Tapi kecukupan atau tidaknya kan bukan kewenangan kami. Itu kan, mereka yang punya kewenangan. Karena kita tidak bicara, saya maunya ABCD. Bursa bisa nggak? Enggak, bukan itu. Ketika kami diskusi, bursa bisanya kasih apa? Mereka lihat. Nah itulah keputusan mereka ketika mereka komen. Jadi kita tidak dalam kondisi bahwa, oh iya, kan ditanya ABCD. Bursa bisa nggak kasih ABCD? Enggak. Ketika saya datang ketemu mereka, waktu ketemu di US, diskusinya adalah karena tanggal 15 Januari saya datang tanggal 8 Desember itu dengan Pak Evan ke US dengan OJK adalah oke, sampai tanggal 15 Januari karena mau pengumuman apa yang bisa disubmit oleh itu yang kita sampaikan. Masalah apakah cukup atau tidak itu berkembang ketika diskusi yang minggu lalu. Jadi maksudnya bukan berarti bahwa bursa nggak mau terus ngikut, enggak. Kita juga berusaha, kita kan juga coba agile kalau bisa mempermudah mereka dan membantu pasar modal kita lebih transparan, why not? Kenapa tidak? Ya, kan sebelum, jadi kan dari Pak, setelah mereka buka
konsultasi. Kan gitu kan ada apa mereka punya kepada konstituennya mengenai tadi kan. Mereka minta konsultasi terhadap hal ini, proposal mereka. Jadi kita nggak tahu historical ada kenapa. Dan itu menurut saya juga nggak ingin tahu kenapa mereka dapat informasi itu. Jadi saya nggak ingin cawe-cawe ke area mereka. Tapi informasi yang kita dapat adalah ketika mereka announce ya, bahwa kita dapat data bahwa mereka akan mengeluarkan korporasi dan others dalam perhitungan report mereka. November. Pak, boleh mungkin dijelaskan lagi Pak? Baik, nanti Pak Irfan silakan menambahkan dari sisi KSI. Teman-teman sekalian, keterbukaan informasi terkait dengan free float sudah lama semenjak SPE ADXnet atau aplikasi penyampaian informasi itu disampaikan dan kita sediakan. Jadi mereka setiap bulan dan setiap perubahan wajib menyampaikan siapa saja dari sisi satu perusahaan itu pemegang sahamnya siapa saja, terus kemudian ada afiliasi atau tidak, sampai dengan ada kolom dengan demikian free float-nya sejumlah data. Jadi sistem sudah secara otomatis di form untuk menghitung dan mengisi siapa saja yang ada hubungan afiliasi atau tidak, sehingga ketahuan free float-nya berapa. Itu satu hal. Di bursa sudah ada informasi. Di KSI nanti Pak Irfan menambahkan ada juga informasi yang diterbitkan oleh KSI yang dibaca oleh MSCI. MSCI sebagai institusi global tentu nyari banyak data gitu. Data free float sudah ada di bursa. Namun dia combine data-data ya termasuk yang tersedia di KSI. KSI-nya seperti apa Pak Irfan? Silakan Pak. Ya, mungkin gini ya. Kita menambahkan sedikit ya Pak Nyoman ya. Jadi itu wajib ya Pak Nyoman ya. Jadi setiap emiten perusahaan tercatat itu wajib mendisclose tadi pemegang saham dia, termasuk related parties, dan itu bisa diakses di website kita juga selain dilaporkan melalui SPIC ke OJK gitu ya. Nah, di situ biasanya akan mereka define gitu ya, berapa misalnya majority siapa gitu kan, PT apa, berapa persen, ini berapa, terus direksi berapa gitu ya, atau under related parties. Nah, di KSEI data yang ada sekarang adalah yang sudah kita perdalam, kita tuh SRO dan bursa gitu ya, KSEI dan bursa. Jadi saat ini data yang disajikan adalah KSEI kan punya 9 kalau saya nggak salah, 9 jenis investor, yang individual, mutual fund, korporasi, others, apalagi sih. Nah, itu udah kita bagi asing lokal. Dari 9 jenis investor, tadinya hanya masing-masing jenis investor punya saham. Misalnya kita bicara saham X gitu ya. Individual berapa ribu lembar sih? Corporate berapa ribu lembar, berapa juta lembar gitu ya. Nah, itu udah dibagi sekarang sama teman-teman KSEI. Dari 9 jenis itu, masing-masing jenis dibagi, pertama adalah asing lokal. Nah, dari setiap jenis asing lokal, udah dibagi lagi. Berapa jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham di bawah 5%, dan berapa jumlah saham dipegang oleh pemegang saham di atas 5%. Jadi 9 jenis investor itu datanya sudah mengcover pemegang saham PTX itu untuk lokal di bawah 5% ada berapa, di atas 5% ada berapa lembar ya, bukan jumlah pemegang saham ya, tapi lembar saham, dan asing berapa. Nah, itu data yang saat ini sudah dipublish. Ke depan, nah ini sedang kita upayakan secara maksimal bersama-sama dengan KSEI adalah dari 9 jenis investor itu tadi yang Pak Iman sampaikan, kita ini diskusi juga dengan, selain dengan MSCI, kita diskusi juga dengan FTSE. Sebenarnya informasi pemegang sahamnya seperti apa sih yang diharapkan gitu ya, karena MSCI ini agak susah nih kalau kita bicara mereka. Tapi FTSE menggambarkan contohnya gini lah, misalnya aset manajemen, kalau tadi kan cuma corporate, asing lokal berapa, di bawah, di atas 5% gitu ya. Nanti kita berharap bahwa kita akan bisa turun lebih detail. Contohnya tadi, aset manajemen ada berapa, misalnya apa, kita sekarang punya SWF ya, INA. Itu SWF pegang berapa, asing atau lokal, SWF-nya, aset manajemennya asing atau lokal gitu ya. Atau ya nanti whatsoever, penggolongan investornya, ini yang lagi teman-teman KSEI lagi merumuskan. Nanti kita akan tambah berapa jenis investor lagi nih di bawahnya. Tapi 9 itu tetap fix. 9 itu fix, nanti ada tambahan additional information terutama untuk yang institutional client. Institutional client kan macam-macam ya.
ada asset management, ada private equity mungkin, ada venture capital, ada tadi sovereign wealth fund, ada discretionary fund mungkin. Nah itu yang nanti kita akan coba detailin. Nah jenis-jenisnya itu yang sedang dirumuskan. OJK dan KSI bukan tidak melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu terkait perubahan free float yang kita sampaikan tadi. Jadi sudah kita lakukan perbaikan yang terkait dengan free float yang sudah ada. Sudah selama ini kita lakukan, kita perbaiki, tetapi mungkin belum memuaskan. Karena terus terang memang waktu itu ketika kami diskusi dengan Pak Irman dengan MSCI, mereka minta kami datang bulan Desember, 15 Januari, apa yang bisa diberikan? Karena mereka harus putusin di tanggal ini, dari pagi. Nah itu yang kita lakukan dan itu yang secepatnya. Karena memang data berikutnya kita adalah beberapa perubahan yang perlu waktu dan pengembangan. Itu yang kita bicara waktu itu, ada perlu waktu pengembangan dan kita berikan dulu itu sesuai dengan sampaikan. Tetapi mereka aware bahwa dokumen pengembangan kita ini perlu waktu. Dan tadi Pak Irman tadi kan lebih detail sesuai. Jadi artinya apa? Bukan kita nggak sesuatu, tapi belum sesuai mungkin metodologi yang mereka lakukan. Nah ini yang kita coba lakukan karena tadi Pak Irman bilang MSCI nggak spesifik bilang A, B, C, D. Mesti juga bicara yang sama. Jadi data seperti apa yang disampaikan di bursa manapun berbeda-beda. Nah ini yang kita coba lakukan yang bisa kita lakukan sesuai dengan aturan yang dimungkinkan di Indonesia. Maksudnya kita nggak bisa ngasih sesuatu yang di luar ketentuan daripada ya hukum dan aturan di Indonesia. Kita memberikan edukasi MSCI bahwa corporate kita itu still financial institution. Makanya daripada dia ambil total yang ada di KSI, kita coba pilih dan kita lihat definisinya seperti apa. Karena tadi kan sebagian daripada korporasi itu memang trading bukan buy and hold, bukan beli dan disimpan, tapi juga mereka trading, tapi institusi ini namanya korporasi. Jadi kami justru tadi tujuannya bukan hanya ikut MSCI, tapi juga educate MSCI bahwa korporasi yang ada di Indonesia ini memang adalah institusi yang melakukan perdagangan. Gitu. Iya, Pak Irman, ya juga misalkan. Ada still purely di bawah 5% basically. Hampir semuanya tuh di bawah 5%. Nah corporate, makanya tadi kan corporate itu macam-macam nih. Jadi semua tuh kayak misalnya sekarang kalau kita bilang mungkin kayak private equity masuknya corporate. Nanti discretionary fund mungkin kalau ada masuknya corporate gitu ya. Nah yang poin-poin itu yang akan didetailkan oleh teman-teman KSI. Jenis investornya akan seperti apa nih yang under corporate. Nah itu yang harapan kita tadi Pak Iman bilang. Di corporate itu kan lebar nih. Ada yang memang buy and hold, ada yang daily trading atau mungkin nggak daily trading, mungkin weekly trading, tapi aktif gitu ya, in out gitu. Nah, biarlah nanti penggunanya itu akan menjustifikasi dari klasifikasi yang kita tambahkan dengan terus terang kita juga melihat ke beberapa bursa lain lah. Jadi maksudnya data itu tersedia untuk semuanya yang mau pakai. Jadi kita nggak akan kasih secara private gitu ya, hanya untuk mereka aja, enggak. Data itu akan kita publish dan kita akan memberikan link ke mereka di mana kita publish datanya. Jadi data ini data publik nantinya. Jadi bukan data yang spesial kita siapin buat MSCI, buat TUSI atau buat siapapun, tapi ini data publik yang coba kita perbaiki. Gitu. Ya, terkait dengan hal lain di mana kita ingin meningkatkan likuiditas dan market deepening, ini hal yang berbeda. Jadi kami di bursa tentu ada atau tidak perhatian ini, kami tentu tingkatkan dan fokus terhadap market deepening. Tetap Pak Iman juga sudah menyampaikan, Pak Irfan juga sudah menyampaikan transparansi data informasi yang kredibel kami lakukan dan kami responsif yang melakukan segala tindakan. Nah sisi yang lain, ini substansi apa market deepening? Kalau ini kan data nih teman-teman. Kalau ini substansi kedalaman pasar itu dengan jalan gimana? Peningkatan. Ya, perkembangan transaksi harian. Pernah berpikir nggak 30 triliun satu hari? Nah, untuk itu memerlukan likuiditas. Hal yang kami lakukan adalah ini, mengantisipasi peningkatan. Kita punya bonus demografi sampai 2045, ya. Itu kita manfaatkan dengan jalan apa? Kita tingkatkan itu. Kita punya roadmap dari peningkatan certain percentage menuju ke peningkatan berikutnya. Kenapa saya tidak sampaikan berapa persennya? Karena nanti
di beberapa minggu ke depan kita rule making rule proses. Kita berikan kepada asosiasi untuk menyampaikan tanggapan dan stakeholder kita kira-kira di berapa persen yang bisa nanti doable, bisa diabsorb oleh pasar kita dengan tetap memperhatikan kemampuan di pasar kita. Jadi itu jawabannya ya teman-teman. Kalian tadi Pak Irfan dengan baik menjelaskan. Ini ada institusi yang melihat berbagai data, yaitu hak mereka melihat berbagai data, bagus, komprehensif gitu ya. Data free float sudah ada di bursa, which is saat ini tidak dalam konteks kita bilang ada pelanggaran atau tidak. Formnya kita sudah sediakan, dan formnya itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan 1A. Berapa jumlah free float yang ada di bawah, itu ditentukan di atas dulu tuh. Berapa pihak yang berapa jumlah saham yang dimiliki oleh satu pengendali dikurangi, pemegang saham tertentu dalam hal ini 20%, berapa yang dimiliki oleh BOD BOC, berapa yang masuk treasury, itu dikurangin tuh sehingga totalnya sekian. Itu udah berperiode kita umumkan, dan Pak Irfan juga sudah menjelaskan bahwa siapapun pihak yang diberikan akses ke semua perusahaan tercatat, itu namanya corporate secretary atau director, kita berikan akses, kita berikan password, kita berikan hak akses. Hanya mereka yang punya hak tersebut dan mereka yang eligible untuk menyampaikan informasi on behalf of company. Apa artinya? Artinya mereka sudah ditugaskan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi yang reliable di pasar untuk pengambilan keputusan investasi dari investor. Justru makanya hari ini kami direksi juga menyampaikan ini komitmen yang kita lakukan. Jadi nggak bisa semuanya, nanti Pak Irfan yang cerita mengenai tadi margin ya teknis, tapi buat kita ada justru support teman-teman media penting. Karena semuanya kan bicara, kalau dilihat, semuanya bicara negatif side, downside-nya. Perlu ada yang meyakinkan bahwa ini juga ada positif side-nya. Dan kita tidak diam aja. Artinya dengan kondisi ini, bursa, MJK dan KSI juga tidak tinggal diam. Nah ini kan perlu tadi memastikan bahwa terutama investor retail kita atau domestik untuk tidak ikut-ikutan panik. Karena ini terus, maka ini yang kita lakukan hari ini. Jadi secara behavior kita juga lakukan tidak semua. Apakah tadi nggak panik karena mekanisme marginnya? Saya rasa nanti biar Pak Irfan yang jelasin. Tapi saya butuh bantuan teman-teman semua. Media hari ini juga untuk bantu menenangkan ya, bahwa apa yang dilakukan ini belum selesai. Apa yang disampaikan oleh Mutsi belum end of trading. MSCI ini belum end of the kondisi yang terburuk. Kami mengapresiasi dan hargai metodologi mereka. Tapi tentu saja berusaha untuk juga membantu mereka menjelaskan bagaimana kondisi real yang ada di Indonesia. Ini mekanisme yang masih, saya kan belum cek lagi ya teman-teman, tapi saya yakin teman-teman di tim kita, di tim bursa memantau teman-teman AB yang memberikan margin, dan kita selalu memantau pemberian margin. Dan dengan kondisi ini bisa jadi memang tambah turun karena for sale. Tapi berdasarkan data yang kita punya juga di seri 1 sebenarnya lokal masih net buying posisi. Jadi memang suka tidak suka penurunan ini kan yang serap juga teman-teman retail gitu ya. Dan mungkin info sedikit bahwa di sesi 1 net outflow dari asing 3 triliun, which is menurut kita 3 triliun dari 30 triliun, karena posisinya sebenarnya asing juga masih ada beli gitu loh, dan cukup banyak belinya. Jadi kalau impact margin kemungkinan besar begitu, tapi kita berharap bahwa, dan kita lihat bahwa investor retail kita juga cukup kuat lah menurut itu, dan kita lihat apa, kita akan pantau perkembangan sampai akhir hari terkait dengan AB-AB yang memberikan margin gitu ya, apakah ada. Tapi sejauh ini sih saya pikir harusnya sih nggak ada isu problem dari transaksi margin ya. Tapi memang suka tidak suka kemungkinan besar ada for sale ya, karena kan ya beberapa saham yang masuk saham margin kan ada yang juga udah lebih dari 7%, ya kan, ada yang 10, ada yang 15 gitu ya. Nah suka tidak suka pasti ada kemungkinan besar juga ada for sale. Berarti ke depan nggak ada penyesuaian soal transaksi margin di retail ya Pak? Ya kita lihat lah ya, kita juga jangan terlalu reaktif banget gitu ya terkait dengan suatu kejadian kan, mungkin memang ini kan penyebabnya juga udah ada gitu ya, orang panik. Kita pikir juga ini suatu yang wajar, makanya kita datang dari Pak Irfan, kita datang untuk mengconvince market bahwa kita tetap berupaya yang terbaik sampai dengan bulan Mei gitu ya kan.
maksudnya gini, kami SRO OJK sebenarnya selama ini tidak pernah membiarkan isu MSCI ini berjalan sendiri. Kita melakukan banyak hal, kita bikin bolak-balik dengan mereka, cuma memang terus terang ini unexpected announcement yang sebenarnya makanya tadi sejauh ini komunikasi baik dan kita melihat tanggapan mereka baik, tapi kok unexpected announcement yang keluar gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kita akan berhenti di situ, kita akan terus belum menghubungi dengan antara untuk kejadian ini yang terjadi. Kita masih menunggu, mungkin perlu dicek dengan antara apakah mereka mau masuk apa enggak. Kan target mereka kan Januari atau enggak. Kan targetnya kan tahun ini, mungkin kayak dipercepat dong gitu biar IHSG kita selamat. Melihat itu sih hari ini kita belum melakukan koordinasi. Iya. Iya. Teman-teman silakan hubungi kita. Silakan mendoakan aja. Tapi tadi sempet Bapak bilang Danantara Januari Pak. Emang ya ada Januari? Nggak tahu kan, coba cek aja. Ih, tadi Bapak bilang Januari. Kan kemarin katanya Januari, coba cek aja. Oh, kemarin bilang Januari Pak. Ya nggak tahu. Jangan ikut loh, saya nggak tahu. Saya nggak berhubungan dengan antara kan saya nggak ikut. Mumpung koreksi share bawah gitu Pak. Makanya coba dicek dengan antara apakah mereka mau masuk. Tapi ada gambaran nggak sih Pak formulasinya nanti ketika bulan Mei itu apa aja yang akan disampaikan ke MSCI dari Indonesia? Nggak kan saya bilang di awal, kita sebenarnya di awal tidak tahu menghubungi kita on behalf oleh investornya. Jadi investor asing lewat Pak Irfan, lewat beberapa direksi, itu kita sekarang melakukan educate. Jadi mereka minta waktu ke kita untuk kita jelaskan apa yang terjadi hari fenomena hari. Jadi Pak Irfan dengan beberapa investor langsung yang foreign terutama melakukan diskusi-diskusi. Tentu saja kami terus edukasi juga, tidak langsung kumpulin mereka. Tapi beberapa event, dulu Pak Irfan ada beberapa event, Pak Jeffrey juga ada beberapa event, Pak Nyoman ada, itu kita juga sounding apa yang kita dapat sekarang. Jadi memang secara tidak langsung kita tidak mungkin seperti dulu kita kumpulin semua, kita jelaskan. Karena ini kan sebenarnya impact-nya adalah apa yang dilakukan oleh Indonesia yang kita nggak bisa kontrol. Ini kan beyond our control gitu. Karena udah 2 tahap gitu sampai ya kita ikutin ininya aja Mbak, pengaturan protokol yang kita punya gitu ya. Nanti kita akan ikuti itu aja. Kan 18, 15, 20 ya. Iya. 15 akan terlihat lagi 30 menit, amit-amit. Kalau sampai 20 kita tutup sampai akhir. Protokol itu tetap berlaku karena itu protokol yang memang kita set untuk mengantisipasi market seperti seperti market crash dan yang lain gitu. Udah ditelepon konglomerat belum Pak? Dia mau nanya lu kasihan ya Pak. Atau nelpon konglomerat belum Pak untuk bantuin market kita? Jadinya dia Prayogo gitu Pak misalnya. Direktur bursa kan mesti jaga independensi. Nggak bisa. Ya siapa tahu Buat judul tuh Pak. Pokoknya gua tahu gua nggak bilang. Lo dikasih lo dibaca Bu. Ya saya nggak ingin lihat alasannya apa. Teman-teman mungkin lebih tahu lah dari media, silahkan aja sekarang. Tapi saya nggak mau state kenapa. Saya nggak mau karena saya tidak mendengar langsung dari Indonesia. Saya nggak ingin state, tapi kalau rumor silahkan cek di mana apa terjadi. Tapi kalau setelah yang bagi kami adalah mendengar proposal mereka, kita follow up. Bahkan saya pribadi berdiskusi langsung dengan MSCI, setelah itu tim tidak kami. Tapi yang menjadi kan MSCI kan agak khawatir soal struktur kepemilikan ya kan, ada yang terkonsentrasi ke salah satu pihak gitu. Itu kan salah satu yang dikhawatirkan atau yang disorot sampai MSCI. Nah, yang disorot sama MSCI ini menjadi kekhawatiran atau menjadi objek untuk diperbaiki juga kan oleh bursa? Oh, pasti, makanya itu pada Pak Christian, kan pengawasan kita lakukan. Kan kita lihat terus bagaimana, termasuk tadi kan, makanya kita juga mensupport apa yang MSCI, karena dari sisi transparansi jadi lebih baik. Gitu kan? Sekarang lebih komprehensif, makanya kita bursa mensupport apa yang diminta MSCI. Jadi ini semuanya selama yang salah, enggak. Ini bukan salah benar. Kalau salah, lihat transaksi kita. Tahun lalu the best tahun. Saya tanya, MSCI udah lakukan kan gitu? Apakah MSCI udah terapin? Enggak. Tahun lalu, even hari ini, secara transaksi kita the best in Asia, nomor 15 di dunia. Nah, sekarang saya tanya, kalau 15
30 triliun orang nggak percaya gimana mau transaksi? Kan gitu. Nah saya tanya teman-teman sekarang, ya maksudnya tolong titip, tolong jaga market kita. Bahwa market kita belum sempurna, iya pasti. Tapi kita menuju ke sana, makanya kita punya master plan, berbagai perbaikan yang dilakukan. Tapi jangan melihat bahwa dengan MSCI bahwa ini gagal. Saya nggak sepakat dengan itu. Tetapi kita melihat apa yang dibuat MSCI jadi momentum bagus untuk perbaikan yang dilakukan. Jadi maksudnya jangan teman-teman merasa bahwa apa yang MSCI, karena hari ini tanpa adanya MSCI bikin report announcement 13 triliun, 31 triliun, Pak Iman bilang tadi, hari ini keluar Pak 30,6 triliun dari 30 triliun Pak. So our 90% masih percaya market kita, kan gitu. Jadi maksudnya jangan dikecilin tentunya, hanya karena announcement. Jadi maksudnya ini kita sama-sama jaga market kita. Kalau tadi dibilang sempurna, pasti belum. Saya ingin dengan S1, kita masih optimis bahwa insya Allah market kita ini merupakan market yang juga dilihat oleh investor, terutama asing. Ini kan dampak MSCI itu kan investor asing. Pak, ada pengaruh untuk minat IPO sendiri nggak Pak dari pasca keputusan ini? Ini nyerempet kemana-mana. Sekalian Pak. MSCI ya Pak, masih ini. Sekalian Pak. Pertanyaan terakhir. Ih, ada lagi. Saya ingin menamakan yang Pak Iman. Nah teman-teman ini kan udah dewasa, melihat sesuatu isu itu secara proporsional, gitu ya. Lihat secara proporsional. Apa yang saya ingin sampaikan? Pertama tentu kita open mind. Kalau ada hal-hal yang kita perlu perbaiki, kita akan perbaiki. Sisi yang lain, lihat pertumbuhan pasar kita yang sudah kita jaga bareng-bareng. Nah, ngelihatnya itu mesti proporsional, gitu ya, yang pertama. Kemudian kedua, mudah-mudahan ini jadi terakhir ya pertanyaannya, karena setelah ini kita ada pertemuan lain dengan stakeholder yang lain, gitu ya. Terkait dengan minat IPO. Ini pas banget teman-teman sekalian, pada saat ini ada informasi yang berhubungan dengan transparansi informasi. Sisi yang lain, pertanyaan teman-teman ke minat IPO. Teman-teman sekalian, di periode tahun yang lalu ya, dari sisi jumlah IPO, jadi jumlah perusahaan yang submit dokumen. Saya bilang submit dokumen ya, jangan lihat perusahaan yang tercatat dulu, tapi submit dokumen. Itu relatif tidak menurun dari yang sebelumnya. Namun kan kita selalu sampaikan bahwa dengan berkembangnya waktu kita juga melihat bagaimana memastikan dari sisi going concern isu ke depan, sehingga kami sangat selektif ya untuk memberikan persetujuan menjadi perusahaan tercatat. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, minat menjadi perusahaan tercatat itu saya tidak melihat penurunan dalam konteks ini. Saya melihat dari sisi submission tidak berubah, hanya tinggal kita nanti memastikan apakah perusahaan-perusahaan yang masuk itu sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan sebagai regulator, yang kita harapkan nanti sesuai ekspektasinya dari stakeholder kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Yang kemarin saya juga ingatkan pada teman-teman, kalau melihat dari jumlah perusahaan tercatat relatif turun ya, tapi profitnya yang meningkat, gitu ya. Profitnya meningkat, rata-rata yang dulunya hanya 350 billion kalau kita rata-ratakan profit, di tahun kemarin sampai dengan 700 billion rata-rata per perusahaan dagang profitnya. Artinya apa? Udah ada scale up nih teman-teman, dari sebelumnya kelasnya relatif kelas yang kecil udah ke menengah dan atas, dan itu yang kita harapkan nanti untuk meningkatkan kedalaman pasar kita. Size juga menjadi perhatian kita, tapi ada tapinya teman-teman, perusahaan yang SME tetap kita berikan kesempatan asal prospektif company. Nah, dua sisi inilah yang kita akan tumbuhkan, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi itu tidak ada impact secara langsung informasi yang ditanyakan tadi, karena kita melihat jumlahnya juga masuk relatif tidak menurun dari sini.
Pak satu lagi Pak, Pak satu lagi. Nih. Jangan nanya lagi Ayo HP-nya diambil HP-nya. sama.